Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan kita ketemu di episode ke-76 tanggal 18 Mei 2022. Dan pada episode ke-76 ini kita ulas berita. Dan seperti biasa ulas berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Lancar jaya Dad ya? Iya Kak. Dan tetap sehat ya, tetap semangat ya. Dan kita alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada pembaca setia Suara Nusantara dan Koran SN.com ya, yang tetap setia untuk membaca ya, update berita kita ya. Dan kemudian kita ucapkan terima kasih juga kepada penonton Lensa SN ya, yang sudah memberikan subscribe ya untuk kanal YouTube kita ya, dan mudah-mudahan kanal YouTube ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian ulas berita hari ini, kita ulas berita di Suara Nusantara aja Dad ya. Iya Kak. Nah, kebetulan hari ini kita cetak di edisi paper, edisi Rabu 18 Mei 2022. Ini korannya, tim kreatif Maggie, kelihatan? Oke ya. Kita langsung saja ke berita HL Dad ya. Mungkin Dedi bisa membacakan. Silakan Dad. Oke Kak. Untuk edisi Rabu 18 Mei 2022, koran harian Suara Nusantara Kak ya. Kita mengangkat headline saya tak pernah perintahkan. Subjudulnya pengelolaan gas, terkait pengelolaan gas gitu Kak. Pengelolaan gas ya, di mana diberikan ya. Ini judul ini kita angkat dari persidangan dugaan kasus korupsi PT PDI Sumsel yang kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Palembang ya. Di mana salah satu terdakwa itu mantan kepala daerah saat itu ya. Sebelum-sebelum ini kan beberapa saksi mengatakan bahwa ada perintah untuk memberikan pengelolaan gas tersebut ya. Tapi kemarin dalam persidangan ya hal itu dibantah dan katakan saya tak pernah perintahkan itu. Dan itu mendengarkan kesaksian dari terdakwa ya. Agendanya saling bersaksi dan pemeriksaan terdakwa. Selain poin itu ada poin yang Dedi garis bawahi atau memang diingat? Terkait yang lain ya beberapa keterangan di mana di antaranya saja ya. Ya diantaranya bahwa sebenarnya jangan ini kan gini, dalam perkara ini kan PT PDI Sumsel, BUMD Sumsel konsorsium dengan salah satu perusahaan swasta hingga membuat PT PDI Gas. Nah, PT PDI Gas inilah yang mengelola gas yang ada di Jambi Merang ya. Nah, di mana dalam perkara ini menurut terdakwa tersebut bahwa ada manfaat di balik ini sebenarnya kan? Banyak manfaatnya. Banyak manfaat untuk masyarakat Sumsel ya. Salah satunya ya menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu Dedi buat dalam salah satu judul berita ya. Benar. Bahwa ada manfaat ya untuk masyarakat Sumsel ya. Di sini ada satu berita ya. Dan untuk berita lengkapnya mungkin bisa diklik di koransn.com ya. Kemudian dari kesaksian yang lain yang ingin berkontribusi untuk Sumsel. Nah, Dedi bisa menceritakan itu. Iya Kak, ini terkait salah satu terdakwa yang memiliki perusahaan swasta yang berkonsorsium dengan PT PDI Sumsel untuk mengelola PT gas yang ada di Jambi Merang. Di mana menurutnya saat itu pengajuan alokasi gas ini BUMD PT PDI Sumsel sempat ditolak ya oleh pemerintah pusat. Karena ada beberapa perusahaan yang mendampingi akan mengolah itu syaratnya menurut terdakwa tersebut tidak masuk dalam kategori. Kemudian maka dari itu terdakwa ini menggunakan perusahaannya salah satu bentuk untuk kontribusi agar alokasi gas tersebut bisa didapatkan di Sumsel gitu. Oh gitu ya. Oke, itu di kesaksian di persidangan kemarin ya. Di persidangan itu. Hakimnya siapa kemarin? Hakimnya Pak Yos Rizal. Pak Yos Rizal yang juga wakil ketua Pengadilan Negeri Palembang. Jaksanya siapa kemarin? Boleh disebut? Untuk jaksanya ini kan perkara ini di Kejagung ya. Jaksa dari Kejagung. Ada Muhammad, terus ada Dr. Zulfikli dan Junaidi SAIPO. Untuk berita jelasnya mungkin pembaca Koran SN dan Suara Nusantara bisa membaca di koransn.com ya. Bisa diklik di sana ya. Kemudian kita beralih ke berita agak soft dulu ya. Di halaman 12 ya. Oke, Dedi bisa baca ini. Dalam rangkaian HUT Provinsi Sumsel ya. Oke, Dedi bisa baca nih. Setiap elemen harus bersinergi tingkatkan kemandirian pangan. Haja R.A. Anita Nonggraeti, HUT Sumsel ke-76 momentum
apresiasi pelaku pembangunan Sumsel. Oke, ini dalam rangka HUT HUT Provinsi Sumsel yang ke-76 ya. Iya benar. Dan kita untuk kedua kalinya ya. Kemarin udah ucapan untuk HUT Provinsi Sumsel yang ke-76 ya. Semoga di tahun ke-76 ini Provinsi Sumsel makin maju dan terdepan ya. Iya. Dan rakyatnya juga makmur ya. Dan bisa berkehidupan yang lebih baik lagi. Oke, kemudian kita ke halaman satu lagi, Dan, tentang dugaan korupsi perpustakaan Lahat. Oh, nah, iya. jadi bisa baca. Paling tidak lead-nya aja nih, Dan. Iya. Kejaksaan Negeri Lahat resmi menetapkan 2 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Dalam perkara ini dirilis oleh Kajari Lahat, kayak di mana dalam rilis tersebut kedua tersangka selain ditetapkan juga langsung dilakukan penahanan di rutan. Oke. Kemudian kita beralih lagi ke berita yang lebih soft ya. Iya. Ini di halaman 3. Mungkin tim kreatif bisa lihat ya. Oke, di halaman 3. Ini ada berita tentang masih dalam kaitan HUT Provinsi Sumsel ke-76. Di sini Sekda Muba Afriyadi hadiri rapat paripurna hari jadi Sumsel ke-76 ya. Assalamualaikum Pak Afriyadi ya. Dan namanya disebut hari ini di Ulas Berita. Mudah-mudahan Pak Afriyadi selalu sehat dan dapat menjalankan tugas-tugasnya ya dengan lancar. Kemudian kita di bagian bawahnya ini tetap di halaman 3. Saya bacakan berita yang lebih soft lagi. Rapat paripurna ke-6 MP1 tahun 2022 DPRD Kota Palembang. Ini saya perlihatkan sebentar. Oke ya, saya bacakan leadnya ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan MP1 tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang, Jalan Gubernur Bastari nomor 2 Jakabaring Palembang. Oke. Ke berita halaman 1 lagi, Dad. Silakan, Dad. Silakan Dad dibaca yang mungkin sudut kanan itu, Dad. Oh ya, ini keterangan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung masih terkait persidangan dugaan korupsi BDBDI Sumsel ya. Di mana jaksa sebut keterangan saksi mahkota kuatkan surat dakwaan. Yang dimaksud oleh JPU saksi mahkota ini ialah para terdakwa dari 4 terdakwa dari perkara PDPDI Sumsel ini, Kak, yang dimana di persidangan saling bersaksi dan itu disebut saksi mahkota. Dari keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai saksi ini, Jaksa Penuntut Umum Kejagung menyimpulkan bahwa keterangan-keterangan para terdakwa itu sangat menguatkan surat dakwaan gitu, buktian di sidang gitu. Lanjut berita berikutnya, Dad. Mungkin ada ulas berita yang menarik ya. Mungkin tentang dugaan korupsi di BSB ya. Iya, benar. Jadi bisa cerita di situ. Terkait persidangan dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Babel yang merugikan negara 13 miliar lebih ini, ya. Persidangannya masih berjalan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana agendanya masih Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi dalam rangka pembuktian dakwaannya, Kak. Oke, saksinya ada berapa nanti dijadwalkan, Dad? Untuk saksi ke depan, Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel Suhartono SHMH mengatakan akan ada 4 saksi, Kak. Akan ada 4 saksi ya. Kemudian ditahan masih 1 orang ya. Ditahan masih 1 orang, Kak. Walaupun terdakwanya udah 2 ya. Ada 2 ya. Dan alasannya yang tidak ditahan masih Sakit. tetap yang lama ya. Iya, sakit, Kak. Sakit ya. Kemudian persidangan biasanya hakimnya siapa, Dutet? Untuk ketua majelis hakimnya Pak Eprata ya. Pak Eprata. Dan terjadwal hari Jumat ya Iya, sidang ya. benar, Kak, Jumat. Jam berapa biasanya terjadwal, Den? Sidang ini kan awalnya Rabu, Kak, ya, tapi karena Pengadilan Tipikor Palembang jadwal sidang, maka digeser memang hari Jumat, di mana usai Jumat dimulai persidangannya. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui, kita hari Sabtu libur terbit ya, Suara Nusantara ya, tapi untuk berita persidangan hari Jumat itu tetap bisa dibaca di koran.sn.com ya. Mungkin malam hari atau sore hari udah mulai bisa dibaca. Kemudian untuk berita headline besok ya, Suara Nusantara edisi paper, Den. Edisi Kamis ya, besok ya, 19 Mei 2022. Dedi mungkin bisa kasih bocoran sedikit? Besok kita akan mengangkat headline-nya terkait sidang OTT Mubaya, Kak. Di mana persidangannya hari ini kan. Mungkin ada poin menarik nanti. Iya, akan kita buat judul nanti. Kita buat judul di situ, Kak. Apa ini? Bocoran sedikit saja. Banyak-banyak nih, Dan. Di mana dalam persidangan ini kita akan mengangkat keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Kak, ya.
masih mengenai terkait barang bukti OTT. Barang bukti OTT. Iya. Dan situ ada bantahan ya. Ya, ada bantahan. Tentang apa yang dibantah, baca Suara Nusantara ya. Iya. Besok, dan untuk koran SN.com-nya udah bisa dibaca nanti malam Ya, ya. benar ya. Mungkin jam 11 malam udah bisa dibaca Iya. ya. Bocoran sedikit ya. Kemudian dalam persidangan tadi ada juga bantahan juga ya. Pas ada persidangan yang di PN Palembang ya. Iya, di persidangan tersebut kan ada 5 kontraktor ya, Ya. yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Di mana Jaksa Penuntut Umum KPK ini menggali terkait fee yang diberikan oleh kontraktor untuk mendapatkan proyek di Mubah. Dan itu dibantah ya. Ada yang membantah, ada yang mengakui, Kak. Oh, ada yang membantah, ada yang mengakui. Iya. Ada berapa kontraktor yang dihadirkan di 5, persidangan? Kak, 5. Dan Oh, itu boleh mereka tuh mendapat proyek di Mubah tuh. Dari 5 orang itu dikasih bocoran ada berapa orang yang mengakui dan ada berapa orang yang membantah deh. Yang mengaku cuma 1 rasanya. Tapi hakim sempat Ya, benar. apa nanti? Sempat dimarah atau sempat gimana dimarah, tadi? sempat dimarah hakim kan karena dinilai hakim mempersulit jalannya persidangan, Kak ya. Apalagi tadi ada jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti chat WA. Oh, ada ya. Chat WA tapi masih tidak diakui oleh saksi kan. Masih ya, Masih. berkerasnya tidak diakui oleh saksi ya. Tentang siapa saja yang membantah dan proses persidangan tadi ya. Iya. Cukup seru tadi ya. Cukup seru, Kak. Cukup baca di Suara Nusantara, edisi paper dan koran SN.com. Tim kreatif Ilham, Megi, udah berapa menit kita, Dek? 12 menit ya. Dan ulas berita kita cukup membacakan inti-intinya saja Iya, ya. benar, Kak. Dan untuk berita lengkapnya silakan baca Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Kita udah di ujung obrolan, Dad, dan kalau di ujung obrolan ulas berita kita ada quotes ya, dan quote kita malam ini adalah ketika kamu disakiti dan kamu tidak membalas, itulah bentuk kesabaran. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.